turut berduka cita atas kepulangan ibunda. Mungkin bisa dijelaskan Kronologinya sedikit. seperti apa sampai akhirnya dinyatakan meninggal. Sebenarnya kronologinya sih cepet banget, karena emang kan saya itu emang nggak ada firasat lah ya. Jadi nyokap tuh kemarin sebelum meninggal memang ada keluhan waktu itu cuma didengkul doang, penyakit orang tua lah. Udah memang ke dokter disuntik, terus udah enakan, jadi nggak ada penyakit yang lain yang kita tahu. Begitu kemarin menjelang meninggal itu pun sehari sebelumnya saya tuh pergi berdua sama dia, jadi kayak ngedate lah gitu, nggak tahu gimana. Karena gini, sebenarnya waktu itu saya tuh mau datang ke restorannya teman, dia baru buka, saya tuh ngutang lah sama dia, belum datang. Jadi cuma saya udah kepikiran kalau mau ke restoran ini saya mau ngajakin nyokap, mau ngajakin orang tua, karena makanannya tuh kayaknya cocok lah. Nah, pas hari itu saya nganterin istri pagi itu nganterin istri ke stasiun kereta yang kereta cepat. Begitu dari situ barulah mau makan siang ceritanya. Tadinya mau ngajak anak-anak, tapi anak-anak waktu itu kan masih, karena dia pulang pagi, jadi udahlah tinggalin aja lah, nggak usah gitu. Jadi akhirnya berdua tuh saya jemput nyokap. Jadi saya jemput, jadi kita perginya berdua, jadi kayak ngedate aja gitu. Makan siang dan lain sebagainya, itu normal semuanya. Pulang dari situ kita sempat beli obat dulu, terus pulang ke rumah karena kakak lagi di rumah. Terus begitu dia minta pulang karena udah ngantuk, ya udah dianterin pulang karena rumah kita kan nggak sama. Udah, dan dia pun langsung nyuruh pulang saya tuh karena mama udah ngantuk kan. Oke. Besokannya karena saya konsentrasi untuk ada tugas untuk wedding gitu kan, untuk MC, ya udah MC lah. Tapi memang saya tuh hari itu nggak nelpon, nggak WhatsApp gitu. Terus begitu karena memang nggak ada feeling apa-apa. Sebenarnya kawinan yang saya MC-in itu juga mengundang nyokap gitu, tapi memang nyokap udah bilang dia nggak bisa datang karena kakinya masih nggak enak. Oke. Jadi karena saya kenal sama yang punya acara, saya bilang, tante mohon maaf, mama nggak bisa datang karena sakit kaki. Tamu udah mulai salaman dan lain sebagainya. Terus begitu saya dikasih tahu sama teman di sebelah, Gi, tinggalin aja, karena memang waktu itu kebetulan ada MC pendamping lah gitu. Jadi dia udah, Gi, tinggalin aja. Tinggalin maksudnya gimana sih? Nyokap ini nih katanya dibawa ke rumah sakit karena pingsan, dibawa ke rumah sakit tuh sama adik. Saya bilang, yaudah jalanin aja dulu, kita ini dulu running aja terus, karena memang masih ada tamu VIP yang mesti mau datang, jadi saya harus mandi dulu lah. Terus gitu, ya udah saya jalanin terus sampai datang, dia turun dan sebagainya, selesai foto makan, masuk lagi tuh berita kayaknya ke teman saya, tapi beritanya bahwa nyokap tuh udah nggak ada. Tapi memang begitu beliau turun, saya tuh nggak konfirmasi ke teman karena mungkin dia takut deh, saya juga shock atau gimana. Saya telepon ke ipar. Nah, waktu saya telepon ke ipar, dia itu udah nangis gitu, Saya nggak jelas suaranya dia. Jadi saya melipir ke belakang, tapi ternyata salah karena musik lagi jalan, tetap nggak kedengeran. Tapi udah kenapa? Terus sempat kedengeran, mama udah nggak ada. Saya lari, katanya temen akhirnya ngasih tahu, jadi nyokap udah nggak ada. Barulah saya memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit. Jadi pada saat waktu ke rumah sakit pun saya itu masih yang bingung gitu, reaksinya tuh yang sedih, tapi kok kayak nggak bisa nangis. Kenapa ya? Saya bilang kenapa? Ya padahal udah ngeliat nyokap tuh udah nggak ada. Cuman makin malam begitu udah jenazah dibawa ke rumah, terus saya kan berdua sama jenazah gitu, terus udah nggak ada siapa-siapa, cuma ada kakak sama adik. Ya barulah di situ, wah mulai sedih banget lah. Mas Irgi